Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat scrunchie. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, scrunchie atau karet rambut yang ada flapnya seperti itu lagi memang sangat tren di masa sekarang ini. Nah, selain kita bisa membuatnya dari kain, kita juga bisa membuatnya dari bahan rajutan nih. Contohnya seperti ini ya, saya membuat dari benang velvet. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah satu gulung benang aster by Aneka Benang atau benang velvet. Kemudian, karena saya menggunakan benang velvet, otomatis hakpennya adalah 6 mm. Dan jangan lupa juga sediakan gunting, sediakan juga karet rambut seperti ini, bebas ya mau warna apa aja. Kalau saya ini kebetulan lagi warna pink, shocking pink. Oke, sekarang kita mulai membuat ya. Nah, pertama-tama kita akan membuat slip knot. Jadi seperti ini kita akan bikin slip knot. Kemudian kita langsung ambil karetnya dan kita akan mengerjakan single crochet sepanjang permukaan karet ini. Jadi karet ini intinya tuh ditutupi dengan single crochet. Nah, banyaknya single crochet itu tergantung dengan seberapa rapat teman-teman mau scrunchie-nya bakalan seperti apa kayak gitu. Kalau saya ini karena karetnya itu nggak terlalu besar, jadi saya hanya membuat 30 single crochet, jadi menutupi semua karet rambutnya. Kalau misalnya karet rambut teman-teman itu lebih besar gitu ya, teman-teman bisa menambahkan single crochet-nya itu, disesuaikan aja dengan permukaan karet rambut yang teman-teman gunakan. Yang penting itu ketutup semua. Project scrunchie ini itu benar-benar pas banget untuk teman-teman pemula yang misalnya mau bikin project apa ya, pengen yang simple-simple aja. Nah, teman-teman bisa mencoba ini. Selain untuk gunanya memperlancar, teman-teman bisa bikin single crochet dan juga double crochet. Jadi teman-teman juga lebih lemes gitu ya, jadi nggak terlalu kaku. Project ini cepet banget selesainya dan finishingnya juga nggak perlu yang ribet-ribet gitu. Dan bisa juga menggunakan benang-benang sisa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya benang-benang sisa yang udah nggak kepake nih, daripada dibuang atau nggak jadi apa-apa, bisa juga dijadiin scrunchie ini. Dan ini polanya simple banget ya, jadi benar-benar cuman hanya single crochet dan double crochet itu aja. Jadi teman-teman perlu memahami increasing aja udah, dan slip knot udah, itu aja sih. Jadi benar-benar ini basic banget. Bagi teman-teman pemula ini adalah project yang sangat tepat dan mudah dan cepat untuk dikerjakan seperti itu. Benang yang digunakan pun bisa macam-macam ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan benang-benang tebal, teman-teman bisa menggunakan semacam ini, velvet atau wool atau akrilik seperti itu ya. Jadi banyak banget. Kalau misalnya sebagai pengganti nggak mau pakai velvet nih karena susah, teman-teman bisa pakai akrilik. Jadi pokoknya ukuran benangnya itu kurang lebih hampir-hampir mirip ya. Kalau menggunakan katun yang kecil, otomatis single crochet-nya akan lebih banyak dan teman-teman rajutannya akan lebih banyak. Kalau menggunakan benang yang besar, itu dia nggak terlalu banyak, seperti yang punya saya ini ya. Nah, ini kita sudah mendekati akhir. Jadi kalau saya itu totalnya ada 30 single crochet. Kemudian ini kita langsung matikan. Jangan di off dulu, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke row berikutnya. Nah, teman-teman seperti ini ya hasilnya ya. Ini bisa dirapi-rapiin lagi jadi supaya rata nih, semuanya karetnya ketutup dengan sempurna. Untuk sisa benang ini kita bisa gunting aja langsung karena dia udah ke rajut di dalamnya, jadi udah rapi di dalamnya. Nah, di sini saya akan membuat 2 chain. Kemudian mulai membuat double crochet. Setiap satu single crochet kita akan isi 2 double crochet, jadi berdobel-dobel seperti itu supaya menimbulkan efek bergelombang. Semakin banyak, misalnya teman-teman mau isi sampai 3 double crochet pun boleh, itu hasilnya akan lebih bergelombang lagi. Jadi setiap satu single crochet diisi 2 double crochet atau 3 double crochet, tergantung style yang teman-teman mau gunakan ya. Nah, kita akan mengerjakannya sepanjang
ini ya single crochet yang tersedia, jadi benar-benar tertutup gitu. Hasilnya nanti akan bergelombang. Kalau misalnya teman-teman mau bikin lebih lebar lagi nih flapnya ya, jadi kayak aku pengen lebih mekar lagi dan lebih bergelombang, itu teman-teman bisa nambahin lagi 1 row. Tapi kalau saya sukanya yang kecil-kecil aja gitu, flapnya nggak terlalu besar. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini mulai udah kelihatan gitu ya gelombangnya. Ini akan saya terusin dulu mengerjakan double crochet semuanya full nutup. Nah, untuk benang velvet itu teman-teman juga harus hati-hati. Kalau teman-teman pemula mau nyoba benang velvet, usahakan menggunakan hakpen yang sesuai dengan yang ditentukan ya. Karena kalau lebih kecil atau terlalu besar itu akan sangat susah. Karena benang velvet ini dia lembut tetapi dia agak sedikit licin gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak pas itu dia gampang banget untuk lepasnya. Nah, teman-teman harus hati-hati di situ. Oke, ini kita mendekati akhir ya, jadi tetap lakukan 1 single crochet diisi 2 double crochet. Kemudian kita akan segera finishing. Bagi teman-teman yang masih bingung nih, single crochet itu apa, double crochet itu apa, nanti teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah, ini yang terakhir. Kita isi lagi 1. Oke, kita isi. Setelah itu kita akan mulai finishing. Ini kita tinggal masukin sini aja. Nah, ini biasanya saya suka setelah digunting saya suka ikat mati ya. Jadi supaya benar-benar tidak copot-copot seperti itu. Seperti ini saya ikat mati dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman jadinya. Oke, untuk finishing benang ini itu bisa menggunakan tapestry needle atau di seam tangan. Tapi kalau saya sukanya gini nih, jadi diselipin di weave ke depan dan ke belakang. Kalau misalnya teman-teman bingung, bisa aja nih langsung di seam aja pakai jahitan tangan gitu ya, supaya lebih rapi seperti itu. Kalau misalnya mau pakai tapestry needle juga bisa, tinggal diselip-selipin aja. Tapi kalau misalnya mau digunting langsung, usahakan sisakan sedikit ya, jadi supaya tidak gampang lepas seperti itu. Tapi amannya sih di seam dulu pakai tangan supaya lebih rapi. Nah, setelah dirasa cukup weavingnya, kita bisa gunting sisa benangnya. Oke, scrunchie-nya udah jadi nih hasilnya. Gimana menurut teman-teman, mudah nggak polanya? Boleh share ceritanya ketika membuat ini di kolom komentar ya. Silakan dicoba ya teman-teman, polanya gampang banget dan ini benar-benar cepet banget pengerjaannya. Nah, itu tadi tutorial cara membuat scrunchie atau ikat rambut dari bahan rajutan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya dan bisa membuat teman-teman berani mencoba untuk membuat scrunchie. Pola ini tuh gampang banget, projectnya juga cepet banget selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy semuanya. Dadah!